salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Tolong buka kelas sebelum masuk pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ibu presentasi dulu sebentar ya. Anissa, Alwalida, Epi, Mahdalena, Mahmudin, Ibu. Muhammad Badrian, Ibu. Selfie, Siska, Putri Kuara. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semua hadir ya. Oke. Nah, ibu ini menunjukkan ini. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makan. Bagaimana jika kita dalam satu hari itu tidak makan dan tidak minum? Apakah kita dapat beraktivitas seperti biasa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Anissa. Tanpa asupan makanan dan minuman, glukosa dan glukogen dalam tubuh akan habis, sehingga tubuh akan memecahkan jaringan otot untuk memecahkan energi. Ya. Kemudian siapa ada lagi? Silakan ada. Jika makhluk tidak makan dan minum, maka bisa menyebabkan kematian karena tidak memiliki energi dan tenaga. Oke, jawabannya bagus. Terima kasih. Kemudian satu lagi. Bagaimana makanan dicerna di dalam tubuh? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Silakan, Epi. Jika makanan masuk ke dalam tubuh, makanan akan diserap oleh tubuh. Ya, terima kasih. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia dan menganalisis gangguan atau sistem pencernaan. Kemudian ibu ingin menunjukkan sebuah gambar. Oke. Di sini coba perhatikan gambar di depan. Setelah diperhatikan, siapa yang ingin memberikan pendapat terhadap gambar tersebut? Silakan. Oke, Anissa, terus. Makan dengan cepat-cepat bisa membuat perut sakit. Yang pertama, makan dengan cepat membuat perut sakit. Kemudian, siapa lagi? Pada Bu. Magdalena, terus. Makan sambil berbicara bisa membuat kesel. Makan sambil bicara bisa membuat kesel. Ini termasuk ke dalam sistem pencernaan. Sekarang bertanya, apa sajakah yang masuk ke dalam organ sistem pencernaan dan kelenjar sistem pencernaan? Siapa yang bisa jawab? Silakan Selfie. Organ sistem pencernaan makanan terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya. Kelenjar pencernaannya kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Oke, terima kasih. Sekarang anak-anak, ibu ingin menayangkan sebuah video. Tolong disimak dan diamati. Kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk
untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya Pito? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau duodenum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke, setelah kita amati, sekarang
Sekarang Ibu minta kalian duduk membentuk kelompok. Silakan. Pekerjaan ini ada di dalam. Silakan berikan Anissa. Terima kasih. Dua namanya ini. Terus namanya anak. Tuliskan namanya di tiga kak. Tidak dapat satu. Tuliskan nama kelompoknya dulu. Setelah itu baca petunjuk pekerjaannya. Bisa kalian cari dari buku cetak, dari internet ya. Jawabannya yang akan dikerjakan. Coba semua dikerjakan. Makan sambil bicara. Apa Putri? Ya. Di dalam pertanyaan. Ya. Tolong dipresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahbuni. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pembelajaran hari ini. Setelah melihat gambar di atas apa yang ada dalam benak Anda, makan dengan cepat bisa membuat perut sakit, makan sambil bicara membuat mulut kesel. Tuliskan beberapa permasalahan dalam bentuk pernyataan berdasarkan gambar di atas. Mengapa makanan dengan cepat-cepat membuat sakit perut? 2. Apa penyebab makanan sambil berbicara membuat kesel? 3. Bagaimana proses pengolahan makanan? Selanjutnya, amatilah gambar dengan organ dan kelenjar pencernaan tersebut. Lidah, kerongkongan, kelenjar parotid, pankreas, lambung, usus besar, usus halus, anus. Selanjutnya, pernyataan struktur pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan dan fungsinya. Nomor 1, mulut. Fungsinya
memasukkan makanan. 2. Kerongkongan, fungsinya untuk jalan makanan menuju lambung. 3. Lambung, fungsinya menyimpan makanan selama 2,5 jam. 4. Usus halus, fungsinya mencerna makanan secara kimiawi, menyerap makanan. 5. Usus besar, fungsinya untuk memisahkan gizi dari sisa makanan. 6. Rektum, mengajak sorpsi air mengeluarkan zat sisa berupa proses. 7. Anus, untuk mengeluarkan bahan sisa-sisa makanan. Organ lidah, struktur kelenjar pencernaan, fungsi organ mengaduk makanan. Gigi, kelenjar pencernaan, memotong makanan dan menghaluskan makanan. Kelenjar selipa, wajar pencernaan, melarutkan makanan untuk mengajak rasa. Pernyataan dan diskusi. 1. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama? Seluruh pencernaan dan organ pencernaan tambahan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan utama: mulut, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan cara benar. Karena untuk mempermudah penguraian di usus halus dan agar terhindar dari gangguan sektum pencernaan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah melihat gambar di atas, apa yang ada dalam benak Anda? 1. Makan cepat-cepat dapat menyebabkan perut sakit dan tidak ada rasa nikmat dalam memakan makanan tersebut. 2. Makan sambil berbicara dapat menyebabkan kesel. Tuliskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan berdasarkan gambar di atas. 1. Mengapa makan cepat-cepat dapat menyebabkan sakit perut? 2. Kenapa makan sambil berbicara dapat menyebabkan kesel? Amatilah gambar bagian organ dan kelenjar pencernaan tersebut, terutama lidah dan kelenjar paroid dan kerongkongan, lalu ke lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Pengamatan struktur organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan dan fungsinya. Nomor 1, organ mulut. Fungsinya memasukkan makanan. Nomor 2, taring, struktur tabung. Fungsi organ memasukkan makanan melalui hidung bagi kebutuhan medis. 3, kerongkongan. Fungsi organ jalan makanan menuju lambung. 4, lambung. Fungsi organ menyimpan makanan selama 2,5 jam. 5, usus besar. 6, usus halus. Fungsi organ mencerna makanan secara kimiawi bertahapan makanan. 7, rektum. Mengasumsi air mengeluarkan zat sisa pases.
8. Anus. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama atau saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan. Organ pencernaan utama mulut, esofagus, lambung, dan anus. Organ pencernaan tambahan, kelenjar saliva, hati, kantung, empedu, dan pankreas. 2. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Mulut, paring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 3. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa tidak makanan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Karena jika makanan tidak dikunyah dulu bisa menyebabkan keselak dan susah buang air besar sehingga perut menjadi sakit. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok. Organ pencernaan mulut, paring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Sedangkan kelenjar pencernaan, kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. 1. Setelah melihat gambar di atas, apa yang ada dalam benak Anda? 1. Makanan dengan cepat membuat perut menjadi sakit atau gangguan pencernaan. 2. Makan sambil bicara menyebabkan keselak. Tuliskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Mengapa makanan dengan cepat membuat kita sakit perut? Apa penyebab makanan dan dengan bicara membuat keselak? 3. Bagaimana proses pengolahan makanan? Amatilah gambar bagian organ dan kelenjar pencernaan tersebut. Lidah, kelenjar parotid, kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Pengamatan struktur organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan dan fungsinya. Nomor 1. Organ mulut, memasukkan makanan. 2. Faring, struktur seperti tabung, fungsi memasukkan makanan melalui hidung bagi kebutuhan medis. 3. Lambung, seperti kantong, menyimpan makanan selama 2,5 jam. Usus halus, berbentuk tabung, mencerna makanan secara kimiawi, pencerapan makanan. Usus besar, seperti lipatan rektum, mengoksidasi air, mengeluarkan zat sisa-sisa berupa proses. Struktur rongga mulut. Lidah, kelenjar pencernaan mengaduk makanan. Gigi, kelenjar pencernaan memotong makanan dan menghaluskan makanan. Kelenjar saliva, kelenjar pencernaan larutkan makanan untuk mengecap rasa. Pertanyaan dan diskusi. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa sajakah yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama, saluran pencernaan, dan organ pencernaan tambahan kelenjar pencernaan? Organ pencernaan utama, mulut, faring, dan esofagus, lambung, dan anus. Organ pencernaan tambahan, kelenjar, salvia, hati, kantung, empedu, dan pankreas.
2. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Mulut dan paring, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, kemudian rektum dan anus. 3. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa kita makan. Penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Karena untuk mempermudah penyerapan di usus halus dan agar terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Teruskan kesimpulan hasil diskusi kelompok. Organ pencernaan pada manusia adalah 1 mulut, 2 paring, 3 esophagus, kerongkongan, 4 lambung, 5 usus halus, 6 usus besar, 7 rektum, dan 8 anus. Kelenjar pencernaan: 1 kelenjar saliva, 2 hati, 3 kantung empedu, dan 4 pankreas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ferry. Sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Di akhir ini siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Putri. Organ pencernaan terdiri dari mulut, paring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Sedangkan kelenjar pencernaan, kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas. Ya, bagus. Itu salah satu kesimpulan dari kawan kita. Kemudian Ibu tambahkan proses pencernaan pada manusia. Yang pertama, masuknya makanan ke dalam mulut, kemudian menuju faring. Dari faring kemudian menuju kerongkongan atau esophagus. Di esophagus karena adanya gerak peristaltik, makanan terdorong menuju lambung. Di lambung makanan berada 2-5 jam. Kemudian lambung ini memiliki beberapa bagian, yaitu fundus, pylorus, dan badan lambung. Kemudian dari lambung makanan menuju usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus makanan menuju usus besar. Di usus besar terjadinya penyerapan air. Di usus besar terjadi penyerapan air. Dari usus besar makanan menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Oke. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu ingin memberikan evaluasi. Oke, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kemudian waktu kita pun sudah habis. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Berikan kepada Ibu Guru.